Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita mendefinisikan sesuatu yang wah, rumit banget. Sesuatu yang begitu dalam, sampai-sampai punya ribuan wajah yang berbeda. Nah, hari ini kita akan memecahkan teka-teki intelektual yang luar biasa menarik persis tentang itu. Oke, kita langsung masuk aja ya. Angka yang Anda lihat ini, 2000, ini bukan angka sembarangan. Ini adalah perkiraan jumlah definisi yang pernah tercatat untuk sebuah tradisi spiritual dan filosofis yang kita kenal sebagai tasawuf atau sufisme. Bayangkan, 2000. Pertanyaannya jadi langsung muncul di kepala kan, kok bisa satu hal punya definisi sebanyak itu? Apa ini artinya orang-orang zaman dulu itu pada bingung dan gak sepakat? Atau jangan-jangan ini justru petunjuk adanya sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, inilah kasus yang akan kita bedah bareng-bareng. Untuk memecahkan misteri ini, kita tentu butuh alat yang pas. Dan alat yang akan kita pakai ini keren banget. Kita akan meminjam toolkit berpikir yang digunakan oleh para cendekiawan klasik, salah satunya seperti Syekh Ahmad Zarruq, untuk mendekati topik-topik yang kompleks. Jadi, dalam toolkit mereka, ada 3 metode utama untuk mendefinisikan sesuatu. Secara umum ini disebut ta'arif. Anggap saja ini seperti 3 lensa yang berbeda untuk melihat satu objek yang sama. Ada had, rasem, dan tafsir. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah had. Nah ini tuh definisi level paling presisi, paling ketat. Had ini tujuannya untuk menangkap esensi atau hakikat sejati dari sesuatu. Apa sih intinya inti dari benda itu? Contoh klasiknya yang paling gampang, manusia didefinisikan sebagai hewan yang berakal. 2 komponen itu dianggap inti yang nggak bisa dipisahkan dari kemanusiaan. Berikutnya ada rasem. Kalau had tadi super presisi, rasem ini jauh lebih praktis. Dia nggak ngejar esensi, tapi fokus pada sifat unik yang bisa kita amati. Contohnya, manusia adalah hewan yang tertawa. Memang, tertawa mungkin bukan esensi utama kita, tapi itu adalah ciri khas unik yang bikin orang lain langsung ngeh kalau yang dimaksud itu adalah kita. Dan yang terakhir namanya tafsir. Ini cara yang paling simple dan to the point. Tujuannya cuma satu, kecepatan dan kejelasan. Kalau saya mau jelasin apa itu apel, saya nggak perlu ngomongin genus dan spesiesnya. Saya tinggal tunjuk aja buahnya sambil bilang, nah ini apel, selesai. Simple dan efektif kan? Jadi, sekarang mulai kelihatan kan bedanya? Poin kuncinya di sini. Had itu mengejar jawaban dari pertanyaan, benda ini sebenarnya apa? Sementara rasm itu lebih menjawab pertanyaan, oh benda ini tuh yang bisa melakukan ini atau punya ciri itu ya. Yang satu soal esensi, yang satu soal deskripsi. Oke, toolkit kita sudah siap. Sekarang ayo kita balik lagi ke kasus utama kita. Kita akan coba pakai 3 lensa ini untuk melihat misteri 2000 definisi tasawuf tadi. Dan ternyata, Syekh Zarruq sendiri, ulama yang jadi rujukan kita, sudah menyadari hal ini dari dulu. Beliau bilang, tasawuf itu memang sudah dicoba untuk dijelaskan pakai ketiga metode tadi, had, ras, dan tafsir, oleh banyak orang selama berabad-abad, sampai jumlah definisinya jadi ribuan. Sekarang, kalau kita coba pakai lensa yang paling presisi, lensa kali had, gimana sih definisi tasawuf? Nah, ini salah satunya. Tasawuf didefinisikan sebagai sebuah ilmu untuk mengenali kondisi jiwa kita, mana yang baik, mana yang buruk, sekaligus sebagai sebuah metodologi atau peta untuk perjalanan spiritual kita menuju Tuhan. Wah, definisi tadi kedengerannya padat banget ya. Coba kita bedah pelan-pelan. Apa subjeknya? Ternyata tentang perbuatan hati dan indera kita. Terus apa tujuannya? Hasilnya, untuk membersihkan hati dan mengenal Tuhan. Dari sini kita bisa lihat kenapa ilmu ini dianggap istimewa, karena hubungannya langsung dengan Tuhan. Relasinya dengan ilmu lain, ia diibaratkan seperti jiwa bagi raga. Dan terakhir, hukum mempelajarinya, bagi para penganutnya, ini bukan cuma pilihan, tapi sebuah kewajiban personal. Tunggu dulu. Kalau sudah ada definisi had yang sekomprehensif ini, yang udah kayak ensiklopedia, kenapa masih ada 1999 definisi lainnya? Harusnya kan ini udah cukup ya kan? Nah, disinilah misterinya jadi makin seru. Dan ini dia petunjuk kuncinya. Datang dari Imam Al-Qushayri. Beliau mengatakan bahwa banyak dari definisi-definisi ini bukan lahir dari teori di atas meja. Bukan. Definisi-definisi itu lahir dari pengalaman pribadi yang mendalam.
Setiap orang menceritakan apa yang mereka alami dan rasakan sendiri di jalan spiritual mereka. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apakah 2000 definisi ini cuma kumpulan curhatan spiritual yang nggak nyambung satu sama lain? Atau jangan-jangan semua cerita yang kelihatannya beda-beda ini sebenarnya menuju ke satu titik kebenaran yang sama? Disinilah kecerdasan Syekh Zaruk benar-benar bersinar. Beliau sampai pada kesimpulan bahwa ribuan definisi ini bukanlah kontradiksi. Mereka adalah wujuh atau wajah-wajah dari satu realitas yang sama. Coba bayangkan sebuah gunung. Orang yang melihatnya dari utara, selatan, timur, dan barat pasti akan mendeskripsikannya secara berbeda kan? Tapi gunungnya tetap satu. Lalu, apa inti dari semua ini? Apa titik pusat yang dilihat oleh semua wajah yang berbeda itu? Setelah menyaring ribuan definisi, Syekh Zaruk menemukan satu benang merah yang mengikat semuanya. Satu prinsip inti yang jadi jangkar bagi setiap definisi. Prinsip itu adalah sidqut tawajjuhi ilallah ta'ala. Artinya, ketulusan yang murni dalam menghadapkan diri kepada Tuhan. Semua jalan, semua deskripsi, semua pengalaman pada akhirnya bermuara di sini. Inilah jantungnya. Jadi, setelah semua penelusuran ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa yang diajarkan oleh pemecahan misteri ini kepada kita tentang cara kita memahami hal-hal yang kompleks? Pelajaran terbesarnya adalah ini, untuk subjek yang sifatnya pengalaman seperti spiritualitas, cinta, atau seni, satu definisi tunggal justru bisa membuatnya jadi sempit. Banyaknya definisi itu bukan tanda kebingungan, justru sebaliknya, itu adalah tanda kekayaan, kedalaman, dan keluasan dari pengalaman itu sendiri. Dan Syekh Ahmad Zaruk sendiri menyimpulkan ide ini dengan sebuah kalimat yang sangat indah dan puitis. Beliau berkata, jalan menuju Tuhan itu sebanyak nafas makhluknya. Luar biasa kan? Jika setiap nafas adalah sebuah jalan yang unik menuju satu tujuan yang sama, maka wajar jika setiap perjalanan menghasilkan deskripsi yang unik pula. Ini adalah perayaan keragaman dalam kesatuan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Dalam hidup Anda sendiri, adakah sesuatu, mungkin makna cinta, seni, keluarga, atau kebahagiaan yang rasanya terlalu besar, terlalu kaya, dan terlalu dalam untuk bisa diringkas dalam satu definisi saja? Mungkin, sama seperti tasawuf, hal-hal itu juga punya ribuan wajah indah yang perlu kita hargai. Coba pikirkan ya.